Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla di sini disebutkan membentangkan tangannya. Artinya menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat. Kapan? Sepanjang malam. Ini sebenarnya masih hangat-hangatnya ini tentang musik, tentang yani seruling, dan hadis ini juga dijadikan sebagai salah satu apa? Salah satu yani dalil bahwasanya ada surat yani musik di dalam Al-Qur'anul Karim yang sekarang lagi hangat-hangatnya. Iqamah sudah dikumandangkan misalnya. Kemudian tidak ada imam, mereka berharap yang menjadi imam itu adalah Abu Musa Al-Asy'ari dan tidak tanggung-tanggung. Mereka berharap, mereka request kalau bisa yang dibaca dalam sholat ketika Abu Musa Al-Asy'ari itu imam adalah surat Al-Baqarah. Subhanallah. Tapi subhanallah ini menunjukkan bagaimana kuatnya tafakkur dan tadabbur ayat Al-Quran sekaligus plus ya menikmati keindahan yakni suara Al-Quran dari Abu Musa Al-Asy'ari. Al-Quran membahas, mendeskripsikan, menggambarkan sifat-sifat buruk dari karakternya orang-orang Yahudi itu sangat banyak sekali. Kita hanya menyebutkan yakni dua saja, di mana di dalam dua ayat tersebut dalam surat Shad ayat 75 pun demikian dengan surat Al-Maidah ayat 64, di situ disebutkan tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam yani bisawab. Semoga kita enggak bingung. Kalau seandainya kita bingung ya sudah pakai yani saja kaidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akui ya Allah Subhanahu wa taala, kita imani punya yani tangan, yang tangannya Allah Subhanahu wa taala sempurna, yang tangannya Allah Subhanahu wa taala beda dengan makhluk, di mana itu kita imani sesuai dengan zahirnya dan tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditamtsil, tidak boleh ditakyif dan tidak boleh ditaktil. Itu adalah kaidah-kaidah yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa shadaqatana wa jami'a a'malina. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan beberapa hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sampai di subtopik yang ketiga. Setelah kita membahas tentang hakikat dan urgensi dari niat serta keikhlasan, yang kedua kita dahulu membahas tentang sabar. Adapun yang ketiga kita akan membahas tentang taubat. Berkaitan dengan taubat ini ada beberapa hadis yang sudah kita sampaikan dahulu, dan itu adalah hadis yang ke-15 dan sudah kita tuntaskan pada pekan yang lalu, meskipun sempat tertunda beberapa bulan karena ada libur panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemarin sudah kita sampaikan, begitu bahagia sekali, begitu senang ketika menerima taubatnya seorang hamba. Tatkala seorang hamba itu dalam perjalanan kehilangan semua perbekalan dan logistiknya. Sampai di akhir hadis yang cukup panjang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kalimat kufur. Tapi kalimat kufur ini tidak didasari atas unsur kesengajaan. Ia mengatakan begitu gembiranya dan saking senangnya, anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku ya Rabb, sedangkan aku adalah Rabbmu. Dan sudah kita tuntaskan dahulu beberapa faedah-faedah penting yang bisa kita petik dari hadis yang ke-15. Adapun malam hari ini kita akan melanjutkan bi'idznillah ta'ala 3 hadis sekaligus bi'idznillah ta'ala. Meskipun pelajaran dan faedah yang bisa kita petik dari 3 hadis ini kemungkinan besar kita bagi pada 2 sesi dan 2 pertemuan. Kenapa kita gabungkan hadis yang ke-16, hadis yang ke-17 dan hadis yang ke-18?
Karena ketiga hadis ini memiliki kesamaan tema, di mana ketiga hadis ini membahas tentang waktu-waktu dibukanya pintu-pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat terbatas. Maka dari ketiga hadis inilah ada anjuran untuk kita semua untuk bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menunggu pintu-pintu ini tertutup. Jangan sampai kita menanti kesempatan ini akhirnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita tidak memiliki peluang kembali. Ada 3 hadis dan ini menjadi hadis yang ke-16, 17 dan yang ke-18. Hadis yang ke-16 ini diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Hadis yang ke-17 diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan hadis yang ke-18 diriwayatkan oleh Ibnu Umar, putra dari Umar radhiyallahu taala anhu. Yang pertama dari Abu Musa al-Asy'ari, kita bacakan terlebih dahulu beserta dengan terjemahannya. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita yang masih beriman, kepada kita yang masih diberikan kesempatan hidup. Allah Subhanahu wa taala ternyata masih membentangkan tangannya. Lah ini nanti kita akan bahas sebagaimana kemarin sifat Allah Subhanahu wa taala senang gembira. Lah di sini kita akan membahas pula tentang sifat Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Apakah tangan Allah Subhanahu wa taala di sini perlu kita takwil dengan makna yang lain? Karena sebagian sekte ada yang menganggap kalau tidak kita takwilkan, kita tafsirkan kepada makna yang lain memiliki kesamaan dan kemiripan dengan tangan makhluk. Nah, ini sebenarnya sudah kita sindir pada pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla di sini disebutkan membentangkan tangannya. Artinya menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubat. Kapan? Sepanjang malam. Ya, liyatuba musii'an nahar. Bagi siapapun yang sekiranya masih berbuat kemaksiatan dan dosa serta kedurhakaan kepadanya azza wa jalla di sepanjang siangnya. Ini adalah mimbabi rahmatillahil ibadi. Ini adalah bagian dari bentuk besarnya dan luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Subhanallah, sepanjang hari, sebanyak apapun, selama malam ia masih hidup, kemudian ia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan untuk menerima taubatnya. Subhanallah. Kemudian kebalikannya, wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'al lail. Karena terkadang seseorang itu punya waktu-waktu tertentu barangkali untuk berbuat kemaksiatan. Kalau enggak siang ya malam. Nah, di kalimat yang kedua Allah Subhanahu wa taala tetap membentangkan tangannya, artinya masih membuka pintu-pintu taubat. Kapan itu? Sepanjang siang. Barangkali tadi malamnya kita berbuat kemaksiatan dan dosa kepadanya, maka ketika di pagi hari ia masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia bertaubat, maka dosa-dosa yang ia kerjakan tadi malam akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, dan ini akan berlangsung setiap hari sampai kehidupan manusia di atas muka bumi ini habis. Artinya ketika matahari tenggelam dari arah barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti tidak perlu kita ragukan kevalidan dan kesahihannya. Artinya ini terjadi setiap waktu, setiap hari. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan begitu luasnya rahmatnya, masih membuka pintu taubat bagi orang-orang yang masih beriman, orang-orang yang sadar, dan tentunya orang-orang yang tidak ada halangan untuk bisa bertaubat dan bisa meninggalkan kemaksiatan dan dosa masa lalunya, baik di waktu malam maupun di waktu pagi. Ini akan berlanjut terus. Sekalipun ia mati, pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala akan terbuka. Kapan akan berakhir? Ketika matahari itu terbit dari arah
dari arah yani barat. Subhanallah. Ketika matahari terbit dari arah yani barat. Ini adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini memiliki kesamaan makna. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha man taba qabla an tatul asyam'u min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat, ya, selama di sini matahari itu belum terbit dari arah barat, taballahu alaihi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Ini membuka peluang bagi kita untuk segera bertaubat sebelum batasan itu dan sebelum pintu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis ini ditutup rapat-rapat olehnya, yaitu ketika terjadi hari kiamat. Adapun hadis yang ke-18 dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membuka pintu-pintu taubatnya dan akan menerima taubat seluruh dosa-dosa yang ia tinggalkan, yang ditinggalkan oleh para hambanya, malam yughargir. Selama, para ulama mengatakan, ya, selama nyawa itu, ya, belum sampai pada di kerongkongan. Tapi kalau seandainya nyawa sudah di sini, ya, berarti sudah tidak ada kesempatan ini lagi. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hadis ini sengaja kita kumpulkan karena memiliki tema yang hampir mirip. Ya, di mana pintu-pintu taubat masih terbuka untuk kita semua selama kita bersegera. Tapi ketika kesempatan dan pintu itu tertutup, maka berarti sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait yani biografi dari seluruh perawi dari sahabat ini pernah kita sampaikan. Baik yang pertama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Musa al-Asy'ari ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaannya sedikit, Allah Subhanahu wa taala berikan suara yang begitu merdu. Makanya Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan, "Ya Aba Musa, laqad utita mizmaron min mazamiri Daud." Sesungguhnya engkau sudah diberikan oleh Allah, dan ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau Abu Musa al-Asy'ari. Diberikan seruling dari seruling yakni Daud. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya masih hangat-hangatnya ini. Ya, tentang musik, tentang seruling, dan hadis ini juga ya dijadikan sebagai salah satu dalil, ya, bahwasanya ada surat musik di dalam Al-Qur'anul Karim yang sekarang lagi hangat-hangatnya, ya, antara dua kubu. Tapi ala kulli hal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait polemik ya di antara beberapa kaum muslimin yang ada saat ini, ya, saya ingin menitik beratkan pada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Musa al-Asy'ari dari hadis ini. Apa yang dimaksud dengan mizmar di sini? Apakah berarti Abu Musa al-Asy'ari ini memang diberikan alat musik berupa seruling? Karena mizmar itu kalau kita lihat terjemahnya adalah seruling. Ya. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwanya, Fatwa Nurun 'alad Darb. Ketika beliau ditanya apa sih sebenarnya tafsir dari mizmar min mazamir Daud, beliau mengatakan bahwasanya mizmar ini adalah memang seruling atau alat, tapi memiliki makna kiasan yang bermakna apa? Merdunya suara beliau. Karena sejatinya karunia dan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud alaihissalam itu apa? Kitab Daud, Zabur. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, jangan kita melihat pada satu sisi. Coba kita lihat. Karena setiap nabi itu pasti memiliki kelebihan, dan kelebihan terbesar pada Nabi Daud itu adalah kitab Zabur. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan, lah ketika beliau, artinya Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, ini suaranya merdu sekali, laksana suara apa? Seruling. Dan itu bukan seruling aslinya, tapi dia sedang membaca kitab Az-Zabur dengan suara merdu seperti merdunya seruling.
Saking merdunya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, saking merdunya sampai gunung-gunung itu bertasbih. Ya, benda-benda yang ada di sekitarnya jamaah yang dirahmati Allah itu pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang disampaikan oleh para ulama. Jadi bukan kemudian diberikan seruling untuk nada dan dakwah atau dan lain sebagainya, tidak. Ya. Tapi itu adalah arti kiasan yang menunjukkan bagaimana apa? Bagaimana suara merdunya bacaan Nabi Daud alaihissalam ketika membaca ayat-ayat yang ada di dalam kitab Zabur. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjumpai Abu Musa al-Asy'ari selalu mengatakan syawikna, ya, seakan-akan ada kerinduan, ya, ada puncak kenikmatan wahai Abu Musa jikalau engkau membacakan di hadapan kami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pernah kita sampaikan ketika Abu Musa al-Asy'ari datang, ya, di masjid ketika iqamah sudah dikumandangkan misalnya, kemudian tidak ada imam, mereka berharap yang menjadi imam itu adalah Abu Musa al-Asy'ari, dan tidak tanggung-tanggung mereka berharap, mereka request kalau bisa yang dibaca dalam sholat ketika Abu Musa al-Asy'ari itu imam adalah surat Al-Baqarah. Subhanallah, ya, kalau seandainya ada seperti itu sekali saja di Bahmuda, besok sudah nggak ada yang jamaah, Pak. Tapi subhanallah, ini menunjukkan bagaimana kuatnya, ya, tafakkur dan tadabbur ayat Al-Quran sekaligus plus, ya, menikmati keindahan suara Al-Quran dari Abu Musa al-Asy'ari. Ini sudah kita bahas, nanti bisa merujuk kepada hadis yang ke-8. Adapun dari Abu Hurairah ini berkali-kali. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu biografinya sangat luar biasa sekali. Ya, beliau adalah, ya, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dan sudah kita sampaikan kenapa disebut dengan Hurairah. Itu dinisbatkan kepada seekor kucing yang seringkali menjadi teman bermainnya Abu Hurairah. Kita sudah sampaikan dahulu. Adapun yang terakhir pun demikian, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, putra dari Umar, ya, bahkan banyak ulama yang mengatakan beliau adalah imamus sunnah di kalangan para sahabat karena semangatnya, ya, beliau di dalam mengikuti jejak dan sunnah Nabi SAW dalam hal apapun, ya. Makanya dalam riwayat yang sudah kita sampaikan, sekalipun di dalam perjalanan, ya, dan di jalan tersebut pernah dilalui oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW pernah turun dari ontanya kemudian buang hajat, dan jalan itu pernah dilalui setelah wafatnya Nabi SAW oleh Abdullah ibnu Umar, beliau langsung turun pula, ya, meskipun dia tidak punya hajat, tapi guna untuk mengikuti jejak Nabi SAW, karena tepat di tempat ini Nabi SAW pernah turun dari ontanya, aku pun turun meskipun aku tidak punya hajat, ittiba'an li Rasulillah SAW, sebagai bentuk ingin mengikuti sunnah beliau. Subhanallah, dalam hal apapun. Makanya para ulama mengatakan subhanallah, tidak ada orang yang paling persis sholatnya melebihi sholatnya Abdullah ibnu Umar. Ada yang mengatakan itu adalah sholatnya Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhuma, karena mereka berdua ini adalah sahabat-sahabat yang pengen banget, ya, menjadi duplikat Nabi SAW dalam setiap sunnah, baik itu perbuatan maupun ucapan beliau SAW. Baik, saya kira biografi singkat, ya, saya cukupkan sampai di sini, dan insya Allah bisa kembali merujuk kepada hadis-hadis yang sudah kita terangkan dahulu. Ini adalah faedah yang pertama, biografi singkat, meskipun hanya mereview dari apa yang sudah kita sampaikan dahulu. Faedah dan pelajaran kedua yang bisa kita petik dari ketiga hadis ini, kita mulai dari hadis pertama. Sebenarnya hadis yang pertama menunjukkan, atau hadis yang ke-16 menunjukkan bahwa wajib bagi setiap mukmin untuk beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan, ya. Nah, ini yang menjadi silang pendapat dari ulama-ulama semenjak dahulu sampai hingga saat ini. Kita jumpai di dalam Al-Qur'an Al-Karim
beberapa ayat yang membahas tentang tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu misal di dalam surat Shad ayat 75. Ketika Allah Subhanahu wa taala membantah argumennya iblis. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa engkau sombong menolak untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Berarti di sini ada sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya berapa di sini? Yani 2. Namun kalau kita lihat di ayat yang lain, ini sebagai bentuk contoh bahwasanya yad, tangan Allah itu ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 64. Allah Subhanahu wa taala firman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ketika ayat ini membicarakan tentang kepercayaan, ideologinya serta keyakinan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini maaf kurang ajar. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali kekurang ajarnya orang-orang Yahudi. Ya, di dalam ayat disebutkan wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi itu meyakini dan percaya yang namanya jannah, yang namanya surga itu hanya bagi orang Yahudi dan orang Nasrani. Makanya karena kepercayaan inilah saya sampaikan kalau nggak salah di Al-Irsyad, di dalam buku-buku mereka sampai mengklaim bahwa luasnya surga, karena sudah dikapling oleh mereka, luasnya surga itu lebih kecil daripada luasnya neraka. Ya, karena mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Karena orang Yahudi itu sedikit dibandingkan dengan gabungan dari seluruh agama-agama non-Yahud. Berarti karena jumlahnya sedikit, otomatis luasnya jannah atau surga itu lebih sempit daripada luasnya apa? Yani neraka. Itu yang mereka yakini dan ada di dalam kitab-kitab rujukan mereka. Salah satunya di dalam kitab Talmud. Pun demikian di dalam surat Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Mereka berani dengan lancang mengatakan tangannya Allah itu terbelenggu. Ya, sebenarnya ada arti kiasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya itu kikir dan yani pelit. Itu kalau seandainya mereka punya kepentingan, punya kebutuhan yang tidak terpenuhi, ujung-ujungnya seperti ini, mereka menghujat Allah. Ya, dan itu tidak sekali lagi, sekali dua kali, berkali-kali Al-Qur'an membahas, mendeskripsikan, menggambarkan sifat-sifat buruk ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari karakternya orang-orang Yahudi itu sangat banyak sekali. Tapi paling tidak kita hanya menyebutkan yakni 2 saja, di mana di dalam 2 ayat tersebut dalam surat Shad ayat 75 pun demikian dengan surat Al-Maidah ayat 64, di situ disebutkan tangan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau kita lihat di dalam buku-buku tauhid atau kitab-kitab akidah, pasti kita akan jumpai perbedaan di kalangan ya manusia mengenai tangan Allah ini. Kelompok yang pertama di kalangan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah dan sekte yakni Asy'ariyah mengatakan bahwasanya tangan Allah ini tidak selayaknya kita terjemahkan dengan lafaz seperti itu. Tapi tangan ini ya ditakwil atau ditafsirkan atau diterjemahkan dengan kekuatan atau diterjemahkan dengan nikmat. Maka semua lafaz yad yang dinisbatkan kepada Allah baik di dalam Al-Qur'an sebagaimana tadi sudah kita sampaikan atau di dalam hadis sekalipun, semuanya tidak akan kita jumpai di kalangan kelompok yang pertama ini yang dihuni oleh 3 sekte dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, kecuali semuanya diterjemahkan dan ditakwilkan dengan apa? Kekuatan atau nikmat. Ya, jadi enggak boleh kemudian tangan Allah enggak, tapi itu adalah nikmat Allah atau kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manhaj Ahlussunnah wal Jamaah
Dan ini yang benar, bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu harus kita imani sesuai dengan hakikatnya. Berkali-kali kita sampaikan dan pekan lalu juga kita ulas, ya, nama boleh sama tapi hakikat yakni belum tentu sama dan seringkali berbeda. Tangannya Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun memiliki kesamaan dengan tangan manusia dari sisi lafaz, tapi kita yakin hakikatnya pasti berbeda. Oleh karena itu, yani jamaah dirahmati Allah, pendapat yang kedua dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, ya, atau dianggap yani pendapat yang paling sahih karena beberapa pertimbangan-pertimbangan dan dalil serta hujjah. Yang pertama, yani jamaah dirahmati Allah, ya, karena lafaz tangan itu memang selaras dengan zahir secara bahasa. Karena zahir secara bahasa memang lafaz tangan ya diterjemahkan dengan tangan, ya, kecuali kalau ada indikator lain yang menunjukkan bahwasanya itu tidak menunjukkan makna secara bahasa, artinya kiasan. Tapi pada hakikatnya di dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada faktor-faktor lain, tidak ada indikator lain yang memalingkan dari makna bahasa kepada makna yang lain. Maka kalau tidak ada seperti itu, maka berarti secara zahirnya, ya, kita mengimani bahwasanya itu adalah tangan dan tidak perlu kita takwil kepada yang lain. Ini yang pertama. Pertimbangan yang kedua, kata para ulama jamaah dirahmati Allah, berkaitan dengan tangan Allah, karena di dalam hadis ini kan Allah membentangkan apa? Tangannya. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya tangan Allah kita imani itu memang berdasarkan ijma para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak bisa menyebutkan satu persatu dan sudah kita sampaikan dahulu tentang kaidah-kaidah di dalam kita mengimani yani sifat. Di mana para ulama Syafi'iyah, salah satunya Imam Al-Baghawi, ya, pada pekan yang lalu kita sampaikan. Salah satunya juga yani Imam siapa? Ya, Al-Zahabi. Mereka dari kalangan para ulama yani Syafi'iyah. Kenapa Syafi'iyah yang kita sebutkan? Ya, tidak mazhab yani Malikiyah, bukan mazhab yani Hambali, bukan mazhab yani Hanafi. Ya, karena untuk mengingatkan kita kembali dengan banyaknya, ya, komunitas kaum muslimin yang tinggal di Indonesia yang bermazhab yani Syafi'i. Karena kalau seandainya kita kaitkan dengan akidah, ya, mereka semua memiliki akidah yang sama. 4 mazhab ini memiliki akidah yang sama, meskipun mereka berbeda-beda dalam dunia yani fikihnya. Lah, kesamaan mereka itu juga menjadi prinsip semua imam 4 ini, salah satunya ketika menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah kitab yang sudah diterjemahkan, ya, kitab kecil sebenarnya yang dikarang oleh yani Dr. Utsman Al-Khamis hafizahullah taala yang tahun kemarin, ya, kita mendapatkan banyak sekali faedah-faedah ilmu dari beliau, ya, ketika ada pelatihan para dai yakni seluruh Nusantara di Batu Malang yang tahun kemarin beliau datang. Lah, beliau punya karangan kecil yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa yakni Indonesia. Kalau tidak salah terjemahannya itu adalah Akidah 4 Imam yang dikarang oleh beliau. Ternyata selidik punya selidik, semua mazhab 4 ini dalam ilmu fikih oke, mereka berbeda-beda. Tapi dalam akidah ternyata mereka memiliki kesamaan. Termasuk ketika percaya bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu diyakini sesuai dengan yani hakikatnya. Tidak perlu kita takwil, tidak perlu kita ta'rif, tidak perlu kita tamtsil, tidak perlu kita ta'til. Istilah-istilah ini sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu. Para ulama mengatakan, jamaah yang dirahmati Allah, ya, seandainya yad atau tangan Allah Subhanahu wa taala itu kita takwil, kita terjemahkan dengan apa? Kekuatan. Sekarang kita masukkan saja bagaimana kita memaknai surat Shad ayat 75. Ya. Ketika Allah membantah iblis tadi, qala ya iblisu ma mana'aka
antas juta ya liman khalaqtu biyadai. Kenapa engkau menolak untuk menyembah makhluk yang aku ciptakan dengan apa? Dua tanganku. Ini misalnya dengan dua nikmatku atau dengan dua kekuatanku, ya, ini akan berseberangan. Ya. Karena apa? Karena kalau seandainya kita terjemahkan dengan dua kekuatanku, kayaknya ini juga masih ambigu. Maksudnya apa dua kekuatanku? Atau dengan dua nikmatku? Ini juga butuh takwil. Seandainya ditakwil lagi, mereka tidak akan nemu apa dari takwil dua kekuatanku ini, karena masih ambigu, belum bisa menyelesaikan. Karena pada dasarnya kalau kita lihat merujuk kepada kitab tafsir, biyadayya itu ya dua tangannya Allah udah selesai. Jadi nggak perlu kemudian kita takwil dengan dua kekuatanku, padahal kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas dengan dua saja. Nikmat Allah Subhanahu wa taala apakah hanya terbatas pada dua? Ya, ini tidak, banyak. Maka oleh karena itu ya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertimbangan yang ketiga. Pun demikian dengan pertimbangan yang lain ya jamaah dirahmati Allah. Ya, para ulama mengatakan kalau seandainya Nabi Adam yang diciptakan dengan kekuatannya Allah, maka berarti tidak ada kelebihan dan keistimewaan Nabi Adam. Sampai di sini paham belum? Karena para ulama ahli tafsir mengatakan di antara kelebihan Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan langsung dengan apa? Dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya diciptakan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya semua makhluk juga diciptakan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti tidak ada kelebihan pada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan ini adalah bantahan dari para ulama. Pun demikian jamaah yang dirahmati Allah, di antara pertimbangan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat. Pun demikian, di banyak hadis. Pun demikian dalam banyak ayat tentang karakter tangan ini. Tentang tangan ini di dalam Al-Qur'an tadi sudah kita sebutkan yad. Di dalam beberapa hadis disebutkan kaf, yaitu telapak. Disebutkan di dalam hadis yang kami sebutkan di muqaddimah pada pekan yang lalu, ketika Rasulullah SAW memperbanyak doa apa untuk istiqomah? Sudah lupa Pak? Baru sepekan Pak. Doa yang dirutinkan Nabi melebihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ketika ditanya oleh Ummu Salamah, apa hikmah dan rahasia di balik doa itu? Nabi SAW menjawab apa? Ya, ma ibnu Adam, aw laisa ibnu Adam illa wa qalbuhu fi usbu'aini baina asabi illah. Jadi disebutkan bahwasanya ada tangan. Disebutkan dalam hadis ada kaf, telapak Allah. Disebutkan di dalam hadis yang kemarin kita sampaikan jari jemari Allah. Terus kita tanya kepada mereka, ketika ayat jenengan takwilkan menjadi kekuatan dan nikmat, terus telapak jenengan takwilkan kemana? Ya, karena ini adalah dua benda, dua lafaz yang jari jemari, ya, itu jenengan takwil kemana lagi? Nggak akan selesai. Ya, maka oleh karena itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah simple. Ya sudah, kita imani sesuai dengan lafaz tersebut, sesuai dengan hakikatnya, meskipun ya hakikat nanti ketika dibandingkan dengan makhluk itu pasti yang berbeda. Ya, kita mengimani sesuai dengan zahirnya, meskipun hakikatnya nanti juga yang berbeda. Pun demikian, di dalam hadis ini disebutkan apa jamaah? Allah ngapain? Basato, apa itu? Membentangkan apa? Tangan. Di dalam hadis yang lain, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala itu qabadho. Ya. Qabadho itu artinya memegang dengan tangannya. Jadi as-samawati matwiyatum biyamini. Loh, disebutkan ada tangan kanan. Ya, tangan kanan nanti mau ditakwil kemana lagi? Ada tangan kanan, ada jari jemari Allah, ada telapak Allah, ada tangan Allah. Ya, mereka pasti akan kesulitan. Kalau seandainya semuanya diterjemahkan kekuatan, secara bahasa ini nggak masuk jamaah. Kenapa? Karena ini memang lafadznya apa?
berbeda-beda. Bagaimana mungkin kemudian dijadikan satu, diartikan dan ditakwil dengan satu lafadz? Ini enggak diterima dalam kaidah ilmu bahasa. Ya, pun demikian ini membentangkan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memegang, Allah Subhanahu wa taala itu melipat, ya, langit-langit ini dengan tangannya nanti di hari kiamat. Maksudnya apa ini melipat? Ya, maksudnya apa membentangkan? Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala itu basat. Jadi ini adalah lafaz-lafaz yang sekali lagi kalau seandainya kita ya kembalikan kepada kelompok yang pertama, pasti mereka akan kesulitan untuk mencari, nggak akan selesai. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara beberapa pertimbangan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa setiap sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana 4 atau 5 kaidah yang sudah kita sampaikan kemarin, itu juga berlaku untuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya, kemarin kita membahas tentang apa? Bahagia dan senangnya Allah. Ya sama, kaidah itu kita terapkan ketika kita sedang membahas tentang apa? Tangannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam yani bisawab. Semoga kita enggak bingung. Kalau seandainya kita bingung, ya sudah, pakai yani saja kaidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita akui ya Allah Subhanahu wa taala, kita imani punya yani tangan, yang tangannya Allah Subhanahu wa taala sempurna, yang tangannya Allah Subhanahu wa taala beda dengan makhluk, di mana itu kita imani sesuai dengan zahirnya, ya, dan tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditamtsil, tidak boleh ditakyif, dan tidak boleh ditaktil. Itu adalah kaidah-kaidah yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Allahu taala alam. Kemudian pelajaran yang ketiga yang ingin kita sampaikan adalah tentang ya waktu-waktu di mana taubat seorang hamba itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah tempat-tempat di mana taubat seorang hamba itu sia-sia, tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Bukankah tadi kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya sepanjang malam, barangkali di pagi dan siangnya hambanya itu berbuat kemaksiatan, pun demikian membentangkan tangannya untuk memberikan peluang mereka bertaubat di siang hari, barangkali tadi malam hambanya banyak berbuat yakni kemaksiatan. Jangan melihat di awal hadis ini, coba kita lihat di penghujung hadis tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup semuanya terbuka selama matahari belum terbit dari arah barat. Berarti ya, pintu ini terbatas, pintu ini tidak dibuka selamanya, ada batasannya. Kapan itu? Lah dari 3 hadis inilah ya kita bahas pintu-pintu, ya, kapan saja pintu dan waktu-waktu tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan taubat seorang hamba itu yakni sia-sia. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, ya, waktu di mana taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita sampaikan setelah sudah adzan ya. Ya taib, jadi kita akan lanjutkan setelah adzan dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk yang ditanya jawab billahi taala. Taib, fadhol. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa waktu-waktu di mana taubat seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan. Meskipun 3 hadis ini hanya menyebutkan 2 waktu, tapi ada dalil yang ketiga di mana para ulama menambahkan ya ada waktu yang lain, dan itu menjadi waktu yang ketiga. Waktu yang pertama ya ketika matahari terbit dari arah barat. Ya, berarti ini menjadi tanda besar apa? Hari kiamat, yang insyaallah pada pekan depan kita akan bahas lebih rinci. Tapi intisarinya, ketika matahari sudah terbit dari arah barat, maka berarti para ulama sepakat, ya, siapapun yang hidup, siapapun yang melihat langsung, itu taubatnya tidak akan diterima. Apakah ini bertentangan dengan hadis yang tadi kita sampaikan? Tidak. Para ulama yang sepakat, yang jamaah dirahmati Allah, karena pada dasarnya dan hakikat ya dari keimanan itu adalah al-imanu bil ghaib.
kita harus dituntut untuk percaya terhadap perkara-perkara gaib. Kita percaya enggak sih kematian itu ada? Percaya, meskipun kita belum merasakan. Kita percaya enggak jannah itu ada? Iya. Itu tuntutan dari awal, meskipun kita belum pernah melihat jannah. Percaya enggak sih alam semesta ini akan hancur dengan kiamat? Itu tuntutan yakni kita. Maka tatkala dia langsung melihat dari tanda besar hari kiamat, maka para ulama sepakat taubat mereka sebagus apapun ucapan mereka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi tuntutannya. Karena sudah tidak ada lagi pembeda antara orang kafir dengan orang mukmin. Makanya Syekh Sa'di mengatakan apa jamaah? Pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir itu adalah al-imanu bil ghaib. Kalau seandainya kita dituntut beriman itu dengan sesuatu yang bisa kita lihat, ya enggak ada bedanya antara orang yang beriman dengan orang kafir. Tapi perbedaannya kata Syekh Sa'di itu adalah kita saat ini dituntut untuk beriman terhadap perkara-perkara gaib. Tapi kalau seandainya sesuatu yang sudah nampak, maka tidak ada yang spesial. Maka oleh karena itu ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am di akhir-akhir surat Al-An'am ayat 158. Hal yandurun ya illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intajiru inna muntajirun. Di dalam surat Al-An'am ayat 58 Allah Subhanahu wa taala firman menunjukkan bagaimana orang-orang kafir itu kan pengennya sesuatu yang hissi, bisa dilihat. Lalu kalau seandainya sesuatu yang bisa dilihat terus menerus, ya apa bedanya dengan orang yang beriman? Karena tuntutan orang beriman itu adalah perkara dengan yang gaib. Makanya kalau kita kaitkan dengan rukun iman, semuanya kan gaib ya nih jemaah. Yang pertama iman kepada Allah. Kita pernah melihat enggak dengan hissi, dengan mata telanjang kita? Enggak. Lah di sini menjadi pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir. Makanya orang kafir, orang ateis itu enggak akan percaya. Mereka disebut kafir karena mereka masih menuntut Tuhan itu harus berwujud dan bisa langsung dilihat. Kalau seperti itu enggak ada bedanya nanti antara orang mukmin dengan orang yakni kafir. Iman kepada yakni malaikat ini juga perkara gaib. Iman kepada kitab-kitab Allah, ya ini juga gaib. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kitab-kitab terdahulu, kitab Zabur, ada yang lihat nggak? Ya, bukan berarti sesuatu yang sudah berlalu yang tidak bisa kita lihat kemudian kita ingkari, tidak. Lah disinilah uji keimanan kita terletak di situ. Al-amru yani bil ghaib, al-iman bir rusul, para utusan tidak pernah kita bisa lihat. Ya. Nah, ini tuntutan bagi kita. Apalagi kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada keputusan qada dan yani qadar. Maka oleh karena itu yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini disebutkan ketika semuanya sudah nampak, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Ini dikuatkan di dalam hadis muttafaq alaih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW pernah yakni bersabda, la taqumu sa'ah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'un. Jadi orang-orang kafir kan nunda-nunda terus, nunggu. Benar enggak sih sabdai orang-orang muslim? Benar enggak ini firmannya Allah bahwasanya hari kiamat tidak akan terjadi kecuali kalau sudah terbit matahari dari arah yakni barat. Nabi SAW menjelaskan di antara tanda kiamat besar itu adalah terbitnya matahari dari arah yakni barat. Namun ketika tanda Allah ini benar-benar nyata, faida tolaat wa ra'ahan nas, manusia yang hidup di akhir zaman itu melihatnya, kemudian amanu ajmain, mereka beriman, oh saya baru percaya, ternyata benar. Apa jawaban Nabi SAW? Wa dzalika la yanfa'u nafsun imanuha
Saat itulah keimanan mereka sudah tidak apa? Tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi. Ya. Karena sejatinya mereka itu adalah orang-orang yang paling buruk. Makanya di dalam sebuah hadis, jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min syirarin nas man adrakahumus sa'at wa hum ahya." Sesungguhnya orang yang paling buruk itu adalah orang-orang yang langsung menyaksikan hari kiamat itu terjadi sedangkan mereka masih hidup. Para ulama mengatakan yang hidup saat itu, yang menyaksikan langsung satu demi satu tanda besar hari kiamat itu adalah orang-orang kafir, nggak ada satupun orang mukmin. Karena orang mukmin sebelum terjadi hari kiamat sudah diwafatkan oleh Allah dengan hembusan angin yang begitu lembut sembari mencabut nyawa orang-orang mukmin yang sebelumnya Al-Quran pun dicabut dari dada orang-orang mukmin. Jadi yang tinggal adalah orang-orang kafir. Maka ketika sudah terjadi satu demi satu tanda besar hari kiamat, kata Nabi SAW, sudah nggak ada guna lagi, percuma. Ya, lah itulah tuntutan kita jamaah yang dirahmati Allah. Jangan terlalu menunjukkan gumede kita, ngeyelnya kita nggak akan percaya kalau nggak lihat secara mata telanjang. Kita nggak akan beriman kalau kita nggak bisa melihat wujud dan bentuk rupanya. Ya, maka jangan sampai kita punya keinginan atau punya ideologi seperti itu. Kalau tidak, maka ketika benar-benar itu terjadi, kepercayaan dan keimanan kita itu tidak akan bermanfaat bagi kita semua. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ketika sakaratul maut ini tidak akan diterima. Ya, artinya ketika nyawa sudah di kerongkongan. Ya. Ini sangat berat banget bagi kita semua. Insyaallah secara detailnya nanti kita akan disampaikan karena seringkali ini dikaitkan dengan taubatnya Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis yang ke-18 kan mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Allah masih membuka peluang untuk diterimanya taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai kerongkongan. Apa yang kita pahami sebaliknya? Tapi ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan berarti taubatnya tidak akan diterima. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menguatkan hal ini. Yang kedua, untuk menguatkan yang kedua ini, waktu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-18. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala firman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul ana walal ladzina yamutun hum kuffar." Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan enggak guna taubatnya orang-orang yang berbuat kemaksiatan, yang berbuat kedurhakaan, tapi ketika hadarul maut itu artinya ketika nyawa sudah di sini, baru kemudian Allah tubtul an, saya bertaubat. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 18, laisa ditaubatu, menunjukkan taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah waktu yang kedua. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terlalu suka untuk menunda-nunda taubat. Ya, nanti ada kesempatan kok. Padahal kita tahu kematian itu bisa mendatangi kita sewaktu-waktu. Dalam kondisi kita sehat maupun dalam kondisi kita sakit. Di saat kita tidur maupun di saat kita terjaga. Di saat kita sedih sekalipun di saat kita tertawa. Kalau memang itu adalah ajal kita, maka tak ada satupun di antara manusia dan makhluk ini yang bisa menahan dan menolaknya. Kalau memang demikian kenyataan dan hakikat dari kematian, maka jangan sampai menunda-nunda. Nanti saya tunda ketika nanti nyawa di kerongkongan. Ya, tiba-tiba ada batu langsung kemudian mematikan dan memafatkannya. Belum sempat ngomong. Karena semua kondisi manusia itu berbeda-beda. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut ajalnya. Ya, seandainya pun ia masih diberikan kesempatan sampai menunda pula di saat nyawanya sudah di sini, ingat hadis ini berlaku. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Tapi ketika nyawa di sini, taubatnya tidak akan diterima, diperkuat di dalam surat An-Nisa ayat 18.
Yang ketiga, dan ini adalah tambahan di mana di dalam ketiga hadis ini tidak disebutkan. Tapi para ulama mengatakan apa? Waktu yang ketiga itu adalah ketika seseorang melihat ya azab bersamaan dengan kematiannya. Ya beda dengan sakaratul maut yakni tadi. Sakaratul maut mungkin barangkali itu bukan azab tapi memang ajalnya sudah tiba. Ya, tapi dia tetap menunda sampai di sini nyawanya. Adapun yang ketiga dia melihat azab. Ya, apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama itu jamaah dirahmati Allah itu tanda hancurnya alam semesta karena terbitnya matahari dari arah barat itu adalah tanda besar. Adapun yang ketiga para ulama itu azab. Seperti azab yang mengenai umat-umat yakni dahulu. Dan azab ini yang menjadi awal petaka dan menjadi detik-detik kematian yakni mereka. Ketika mereka ingkar dan lain sebagainya, maka tatkala datang azab yang begitu besar bersamaan dengan kematian mereka, maka taubat mereka tidak akan diterima. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 84 sampai 85. Falamma ra'au ba'sana qalu lah di sini. Ya, ketika mereka diancam oleh para nabi mereka, kalau engkau enggak beriman nanti akan turun loh azab loh. Tapi ini bukan tanda hari kiamat. Tapi turunnya azab berserta dengan kematian mereka. Falamma ra'au ba'sana, ketika datang oh ternyata benar ya. Qalu amanna, ya sudah saya beriman billahi wahdahu wa kafarna bima, ya kita kufur dengan apa yang sudah menjadi keyakinan kita masa lalu. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Falam yaku yanfa'um imanum syai'a. Keimanan mereka, taubat mereka itu enggak berguna sama sekali. Di saat mereka ingkar baru mereka percaya ketika azab itu yakni turun. Dan itu menjadi kematian yakni bagi mereka. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara yakni 3 waktu ya yang seharusnya kita mengantisipasi yakni lebih dini. Sebenarnya dari 3 ini ada 2 hal yang dikaitkan dengan kematian siapa? yakni Fir'aun. Dan ini yang kemudian memantik Ibnul Arabi yakni seorang ahli filsafat mengatakan Fir'aun itu muslim karena sudah mengucapkan iman. Al-Quran di dalam surat Yunus ayat 90, hatta idza adrakaul gharaq qala amantu. Siapa yang mengatakan aku beriman? Fir'aun. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil. Dia mengatakan demikian, Al-Quran mengatakan demikian. Makanya Ibnul Arabi mengatakan Fir'aun itu dulunya kafir tapi beriman dan bertaubat sebelum Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, menenggelamkannya karena dia sudah mengucapkan iman. Maka karena Ibnul Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam, dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah itu mengatakan Fir'aun itu mati dalam kondisi muslim. Sedangkan ditenggelamkannya Fir'aun itu adalah sebagai taghsilud dunub, untuk mencuci apa? Dosa-dosanya. Tapi yakin Fir'aun itu mati dalam kondisi yakni muslim karena sudah mengatakan yakni iman. Ya, bagaimana kita menyikapi hal ini? Ya, mudah-mudahan pada pekan depan yakni bisa kita sampaikan yakni billahi taala. Dan apa alasan? Ya, meskipun Fir'aun mengatakan demikian, itu para ulama di kalangan para ulama ilmu tafsir tetap yakin bahwasanya itu tidak berguna. Itu sebenarnya kaidah kembali kepada 3 waktu yang tadi sudah yakni kami sampaikan, karena Fir'aun itu ya terpenuhi 2 ya waktu yang sudah tertutup yakni baginya, yaitu waktu yang kedua dan waktu yang ketiga. Dan itu adalah jawaban dari Ahlussunnah. Insyaallah pekan depan ya nanti kita akan yang sampaikan bersama yakni dengan faedah-faedah yang lain. Qadarullah, ini yang kedua kalinya belum ada kesempatan untuk yakni tanya jawab. Ada pertanyaan atau kita tutup yakni jawab? Satu aja mungkin. Nggih, monggo. Mungkin pertanyaan yang lain pekan depan ya. Astagfirullah. Nggih, monggo, Pak. Baik. Surat Yunus ayat 90 yang insya Allah nanti kita akan sampaikan pada pekan depan menjadi faedah yang keberapa? yakni faedah yang keempat insya Allah. Biografi tadi sudah, ya kemudian tentang ya iman bahwa Allah memiliki sifat tangan, dan yang ketiga ada 3 waktu di mana tidak diterimanya taubat seorang hamba, dan yang keempat insya Allah nanti kita akan bantah ya
dengan beberapa dalil tentang kesesatan dan penyimpangannya Ibnul Al-Arabi yang masih bersikukuh bahwa Fir'aun mati dalam kondisi muslim dengan mengacu kepada surat Yunus ayat 9 10. Allahu taala a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.